Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Erdi Setiawan. Pada kesempatan kali ini kita tidak membuat aplikasi seperti pada pertemuan kita sebelumnya, tapi saya akan mencoba untuk mereview sebuah aplikasi yang pernah saya buat. Aplikasinya sangat sederhana sekali namun sangat bermanfaat, terutama bagi teman-teman yang kuliah di jurusan Teknik Informatika, Sistem Informasi dan Manajemen Informatika. Sedikit cerita, aplikasi ini merupakan salah satu tugas akhir dari seorang teman. Kebetulan waktu itu dia minta tolong saya untuk dibuatkan sebuah aplikasi yang merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian akhir di salah satu sekolah tinggi manajemen informatika dan komputer yang ada di Kalimantan Selatan. Adapun judul dari tugas akhirnya adalah pemilihan suplemen untuk latihan fitness menggunakan metode Paji Tahani. Pada kesempatan kali ini saya tidak membahas secara detail apa itu Paji Tahani, karena bagi saya, teman-teman yang menonton video ini saya anggap sudah paham apa itu metode Paji Tahani. Di sini saya hanya fokus ke aplikasinya karena kebanyakan mahasiswa teknik informatika, sistem informasi dan manajemen informatika itu banyak mengalami kendala dalam pembuatan aplikasinya. Sebelum kita ke aplikasinya, saya akan sedikit dulu memberi gambaran tentang penelitian yang dia buat sehingga Paji Tahani ini dia gunakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih suplemen untuk program latihan fitness. Berikut adalah gambaran singkat dari hasil penelitiannya. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, bahwa judul dari tugas akhirnya adalah pemilihan suplemen untuk program latihan fitness menggunakan metode Paji Tahani. Adapun identifikasi masalahnya adalah jenis suplemen yang beraneka ragam menyebabkan konsumen menjadi kesulitan dalam memilih suplemen yang asupan proteinnya sesuai dengan yang diperlukan oleh tubuh, terutama untuk para pemula. Kemudian ruang lingkup masalahnya adalah hanya meliputi beberapa kriteria saja. Adapun kriteria tersebut meliputi harga, isi, dan kandungan gizinya. Sedangkan untuk merek hanya terdiri dari 3 merek, yaitu Amino, Fatburn, dan BBC. Kemudian rumusan masalahnya adalah bagaimana cara menerapkan metode model Paji Tahani dalam pembuatan sistem rekomendasi pemilihan suplemen untuk program latihan fitness. Terus tujuan dan manfaatnya adalah untuk tujuan yaitu menerapkan metode model Paji Tahani dalam pembuatan sistem rekomendasi pemilihan suplemen untuk program latihan fitness. Sedangkan manfaatnya memberikan informasi dan rekomendasi kepada member fitness, terutama untuk pemula dalam memilih suplemen berdasarkan kriteria yang ada. Kemudian kerangka pemikirannya adalah permasalahan, kemudian pendekatannya menggunakan metode model Paji Tahani, pengembangannya yaitu UML, Laurent Delpy, dan testing white box dan black box-nya. Kemudian penerapan sistemnya di salah satu fitness yang ada di kota Banjarbaru. Kemudian pengujian sistemnya pre-test dan post-test. Kemudian hasil dari penelitiannya adalah pembelian suplemen untuk program latihan fitness menggunakan metode Paji Tahani. Kemudian analisa kebutuhannya mengenai jenis suplemen yang didapat dari tempat fitness. Adapun aplikasi yang akan dibangun merupakan sistem basis data Paji. Kemudian outputnya adalah berupa daftar rekomendasi suplemen, yaitu jenis suplemen yang sesuai dengan kriteria yang diinputkan berdasarkan nilai fire strength-nya. Kemudian ini adalah diagram konteksnya, teman-teman bisa lihat. Kemudian teman-teman bisa pelajari sendiri. Terus use case diagramnya. Kemudian squares diagram memasukkan data suplemen. Saya anggap teman-teman ini sudah paham. Kemudian ini adalah squares diagram pemilihan kriteria oleh user. Saya anggap teman-teman yang ini juga paham. Kemudian ini ada activity diagramnya. Terus ini adalah activity diagram pemilihan kriteria oleh user. Kemudian teknik analisa datanya. Variabel yang digunakan adalah variabel kemungkinan dengan himpunan Paji untuk harga suplemen, yaitu murah, sedang, dan mahal. Himpunan murah dan mahal menggunakan pendekatan keanggotaan berbentuk bahu, dan himpunan sedang menggunakan pendekatan keanggotaan berbentuk segitiga. Untuk teori Pajinya ini, saya anggap teman-teman juga sudah paham. Saya tidak membahasnya secara detail. Kemudian ini adalah bentuk diagramnya. Terus ini adalah hasil dari penelitiannya, yaitu antara kesesuaian dengan ketidaksesuaian, yaitu 75% berbanding 25%. Kemudian ini adalah kesimpulannya, yaitu hasil output yang ditampilkan dari aplikasi ini adalah hasil rekomendasi berupa nama suplemen, nilai kriteria suplemen beserta derajat keanggotaan untuk memberikan informasi spesial kepada pengguna, dalam hal ini member fitness. Kemudian dari 30 data suplemen yang diambil,
diuji terhadap 10 responden, didapat hasil perbandingan rasio dengan tingkat kesesuaian sebesar 75% dan tingkat ketidaksesuaian sebesar 25%. Baik teman-teman, ini adalah sekilas dari laporan penelitian yang dia buat. Tadi saya sudah jelaskan mulai awal, saya tidak menjelaskan secara detail karena di sini saya hanya fokus ke aplikasinya. Baik teman-teman, gambaran dari penelitian yang sudah saya sampaikan, sekarang kita ke aplikasinya. Baik teman-teman, ini adalah halaman login dari aplikasinya. Di sini kita bisa login sebagai user, kemudian sebagai admin. Di sini saya akan login sebagai admin, kemudian saya masukkan nama pengguna, admin, kemudian kata sandinya, kemudian saya masuk. Baik teman-teman, ini adalah tampilan awal dari aplikasinya. Di sini ada beberapa menu, yaitu menu master, transaksi, laporan, fasilitas, dan keluar. Kemudian di menu master ini kalau kita klik, ada 5 submenu, yaitu suplemen, merek, batas nilai, member, dan instruktur. Sekarang kita ke form suplemen. Di form suplemen ini kita gunakan untuk menginput data suplemen yang sudah dia dapat di tempat dia melakukan penelitian. Di sini saya input yaitu sebanyak 30 data. Ini sesuai dengan data yang dia dapat di tempat dia melakukan penelitian. Kalau kita klik, di sini bisa tampil harganya, kemudian dari isinya, kalori, kemudian protein dan lemaknya. Sedangkan yang di bawah ini adalah nilai keanggotaan dari metode PAGI-nya. Ini adalah hasil proses perhitungan menggunakan metode PAGI. Silahkan teman-teman pelajari sendiri bagaimana cara proses perhitungan keanggotaannya, karena apabila teman-teman sudah melihat video ini, saya anggap teman-teman sudah paham bagaimana cara menghitung nilai keanggotaan dari PAGI Tahani. Sekarang coba kita input data baru, kemudian saya tambah, saya pilih gambar, misalnya saya pilih background HD, suplemennya bebas, saya input misalnya coba, kemudian mereknya saya pilih yang amino, kemudian harganya misalnya 760.000, kemudian isinya misalnya 100, kemudian kalorinya misalnya 120, kemudian proteinnya ini misalnya 3 gram, kemudian lemaknya 1,20 mg. Setelah data suplemennya kita input, sekarang kita klik proses, maka dia langsung menghitung nilai dari masing-masing nilai keanggotaannya. Teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah nilai keanggotaan dari masing-masing keanggotaan yang kita input di sini. Sekarang coba kita simpan, maka datanya berhasil disimpan. Ini kita bersihkan, kita cari yang kita input tadi di pencarian, kita ketik coba, maka tampil data yang kita input tadi. Ini saya hapus. Baik teman-teman, ini adalah form master suplemennya. Sekarang coba kita ke form merek. Form merek ini kita gunakan untuk menginput data mereknya, yang mana form merek ini tadi kita tampilkan di form suplemennya. Teman-teman perhatikan, kalau kita menambah data, maka ketika kita klik merek suplemennya, maka dia akan tampil di form bantu merek suplemen ini. Sekarang coba kita tambahkan form merek, misalnya saya tambah, saya klik ingat tes, kemudian saya simpan, saya keluar, kemudian saya kembali ke menu master, saya pilih suplemen, kemudian saya klik tambah. Ketika saya memilih merek suplemennya, maka merek suplemen tes yang kita input tadi dia akan tampil di form bantu merek suplemennya. Saya keluar, saya batal, kita kembali ke merek suplemen tadi. Ini bisa saya hapus.
Setelah POM merek suplemen, sekarang kita ke batas nilainya. Di batas nilai derajat keanggotaan ini nanti kita gunakan untuk menghitung dari proses pajinya, yang kita gunakan untuk menentukan nilai dari masing-masing query suplemen yang kita pilih berdasarkan kriterianya. Batas nilai derajat keanggotaan ini dia dapat dari penyebaran kuesioner ke anggota member tempat fitness dia melakukan penelitian. Jadi batas nilai derajat keanggotaan ini teman-teman tidak asal-asalan. Ini merupakan hasil survei penyebaran responden terhadap member di tempat dia melakukan penelitian. Jadi untuk harga kisaran murah itu yaitu 26.265.000 sampai kisaran sedang itu adalah 572.500. Jadi apabila harga suplemen itu 300.000, maka dia sudah termasuk harga yang sedang. Kemudian harga mahal itu adalah 880.000. Apabila harga suplemen itu melebihi dari harga 572.500 ini, maka dia sudah termasuk mahal. Sama seperti isi, untuk sedikit itu nilainya 30 ke bawah, antara 0 sampai 30. Kemudian untuk sedang itu antara 31 sampai 265. Kemudian untuk banyak yaitu antara 266 sampai 500 dan seterusnya. Sekali lagi saya jelaskan bahwa batas nilai derajat keanggotaan ini tidak didapat secara asal-asalan. Ini berdasarkan penyebaran kuesioner kepada member tempat dia melakukan penelitian. Adapun contoh kuesionernya seperti ini. Teman-teman bisa lihat ini adalah lembar kuesioner yang dia sebarkan kepada member tempat dia melakukan penelitian. Ini saya keluar. Kemudian kita ke menu member. Di menu member ini ada 3 inputan, yaitu yang pertama kita menginput awal perkembangan otot member. Ini adalah maksudnya perkembangan otot member sebelum dia menggunakan suplemen. Kemudian ini adalah pengukuran perkembangan otot member setelah dia menggunakan suplemen. Jadi dalam penggunaan berapa bulan itu diukur perkembangan ototnya dari suplemen yang dia pakai dibandingkan sebelum dia menggunakan suplemen tersebut. Sedangkan di samping kanan ini adalah persentase perkembangan ototnya. Hasil dari perbandingan perkembangan otot sebelum dia menggunakan suplemen dan setelah dia menggunakan suplemen adalah hasilnya akan tampil di sini. Sekali lagi saya ingatkan, ini juga datanya tidak diinput secara sembarang. Ini dia dapat dari tempat dia melakukan penelitian. Berikut adalah contoh datanya. Yang pertama ini adalah data pengukuran awal perkembangan otot member. Teman-teman bisa lihat datanya seperti ini. Kemudian yang kedua ini adalah pengukuran perkembangan otot member setelah menggunakan suplemen. Teman-teman bisa lihat datanya juga seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah persentase perkembangan otot member. Datanya seperti ini. Jadi data yang diinput di dalam aplikasi ini semuanya adalah hasil dari dia melakukan penelitian di lapangan. Setelah kita klik Rizky, maka perkembangan otot membernya akan tampil. Sebelum dia menggunakan suplemen, lengannya memiliki diameter 18. Setelah dia menggunakan suplemen selama 5 bulan, maka naik menjadi 20 diameter lingkaran lengannya. Kemudian persentasenya itu sebanyak 10% nilai kenaikannya. Kemudian untuk bagian dada juga, sebelum dia menggunakan suplemen lingkarnya 58 diameter. Setelah dia menggunakan suplemen, dia naik menjadi 65 diameter.
persentasenya 10,77% dan seterusnya. Begitu juga dengan member-member yang lain. Baik teman-teman, ini adalah form data membernya. Sekarang kita keluar. Di menu master tadi kita sudah membahas satu persatu mulai dari suplemen, merek, batas nilai, member, dan saya lupa yang terakhir adalah instrukturnya. Di sini instrukturnya cuma ada satu, yaitu Pak Haryono. Kemudian di menu master sudah. Sekarang kita ke bagian transaksinya. Di sini ada dua submenu, yaitu rekomendasi dan statistik perkembangan ototnya. Kita ke menu rekomendasi. Di form proses rekomendasi inilah user bisa memilih suplemen berdasarkan kriteria yang dia inginkan. Di sini nanti ketika kita mengklik baru, kemudian kita pilih kriterianya, kemudian kita klik proses, maka hasil dari perhitungan PAJI-nya akan tampil di bagian tabel ini. Dan juga nanti dia akan menampilkan 6 suplemen dengan rekomendasi teratas berdasarkan kriteria yang dipilih oleh member. Sekarang saya coba untuk memilihnya. Misalnya saya ingin harga suplemennya murah, yaitu kurang dari 572.000. Kemudian isinya saya pilih yang sedang antara 30 sampai 500. Kemudian kalorinya misalnya saya maunya yang sedang antara 10 sampai 310. Kemudian proteinnya saya maunya juga sedang antara 2,0 sampai 33,50. Kemudian untuk lemaknya saya juga maunya yang sedang antara 0,06 sampai 820. Setelah kriterianya saya pilih, jika saya klik proses, maka proses perhitungan PAJI-nya akan berjalan. Setelah proses perhitungan PAJI-nya selesai, saya klik OK, maka tampillah 5 teratas suplemen yang direkomendasikan berdasarkan nilai rekomendasi tertingginya. Ini adalah hasil perhitungan dengan menggunakan metode PAJI Tahani. Yaitu yang pertama, saya direkomendasikan Crea Alkalin Al America EPX, mereknya BBCA, yang mana nilai rekomendasinya 0,89. Kemudian yang kedua, Ultimate Prostar Carnivore Beb Amino, kemudian Bentacor BBCA, Mutan Amino. Jadi dari kelima ini yang paling saya direkomendasikan yaitu Crea Alkalin Al American EPX. Ini adalah berdasarkan kriteria yang saya pilih tadi, yaitu mulai dari harganya murah, kemudian isinya sedang, kalorinya sedang, proteinnya sedang, dan lemaknya sedang. Kemudian saya kembali, misalnya lagi saya mau memakai suplemen dengan harga misalnya murah, isinya sedikit, kalorinya rendah, kemudian proteinnya juga rendah, kemudian lemaknya juga rendah. Kemudian saya klik proses, maka tetap saya akan direkomendasikan memakai Crea Alkalin Al American EPX. Tentu ini tidak sembarang, karena ini berdasarkan hasil perhitungan saya menggunakan metode PAJI Tahani. Di sini saya tidak membahas secara detail bagaimana cara proses perhitungannya, karena saya anggap teman-teman yang menonton video ini sudah paham bagaimana cara kerja dari proses metode PAJI Tahani dalam pengambilan keputusan. Baik teman-teman, ini adalah form proses rekomendasinya. Sekarang kita kembali, sekarang kita keluar. Terus kita ke bagian statistik perkembangan ototnya. Di sini tadi data yang kita input di data member, kita bisa tampilkan perkembangan ototnya. Misalnya saya klik Rizky, kemudian saya tampilkan grafiknya. Ini adalah grafik dari data member yang kita input di form member tadi. Di sini kita bisa melihat perkembangan ototnya, mulai dari dia sebelum menggunakan suplemen, setelah menggunakan suplemen, dan persentase kenaikan ototnya. Kemudian ini adalah kalau kita melihat secara detail, maka laporannya akan tampil seperti ini atas nama si Rizky. Ini bisa kita cetak atau bisa kita simpan.
Baik teman-teman, ini adalah form statistik perkembangan otot member. Kembali, kita juga bisa memanggil yang lain. Saya refresh, misalnya si Panji, kemudian saya tampilkan grafiknya. Maka hasilnya sama seperti ini. Kemudian saya lihat detailnya, maka hasilnya juga sama seperti tadi. Ini atas nama Panji dengan ID member MB002. Saya close, kemudian saya kembali, saya keluar, kemudian menu transaksi kita sudah. Sekarang kita ke laporannya. Di sini ada 5 submenu: master, derajat keanggotaan, laporan perkembangan, sebelum menggunakan suplemen, kemudian sudah menggunakan suplemen, dan laporan presentasi member. Ini adalah laporan yang kita input di bagian master tadi dan proses transaksinya. Ini laporan masternya, teman-teman bisa lihat. Pilih suplemen, kemudian kita cetak, maka data suplemennya akan tampil. Ini adalah data suplemen yang kita input di form master suplemen tadi. Kemudian data merek juga, data mereknya kita input di form merek. Kemudian nilai batas keanggotaannya juga yang kita input di batas keanggotaan tadi. Di harga murah, di 6.000, sedang, dan seterusnya. Saya keluar, kemudian di derajat keanggotaannya, ini adalah derajat keanggotaan masing-masing kriteria yang tampil di form suplemen tadi. Untuk muslet nitrat performan merek suplemen amino, harganya ini, derajat keanggotaannya adalah 0,42, 0,58. Ini adalah proses dari perhitungan pajinya. Saya anggap teman-teman sudah tahu betul bagaimana cara menghitung menggunakan metode Paji Tahani. Kemudian ini adalah keanggotaan isi, hasilnya sama seperti tadi, kurang lebih seperti tadi. Tentu nilai derajat keanggotaannya berbeda karena di bagian keanggotaan isinya nilainya juga berbeda. Kemudian ini kalori, terus untuk protein ini teman-teman bisa cetak atau teman-teman bisa simpan. Kemudian untuk lemak sama seperti tadi. Ini kita keluar. Sekarang kita ke menu fasilitas. Di sini ada pengaturan admin, ada ubah sandi untuk mengubah satu sandi. Kemudian ada tambah admin untuk menambah admin yang bisa login ke dalam aplikasinya. Kemudian yang terakhir adalah menu keluar, digunakan untuk keluar dari aplikasinya. Baik teman-teman, itu tadi sedikit review mengenai aplikasi pemilihan suplemen untuk program latihan fitness menggunakan metode Paji Tahani. Ini bisa menjadi gambaran bagi teman-teman yang sedang mengambil tugas akhir, yang kebetulan mengangkat kasus mengenai pengambilan keputusan menggunakan metode Paji Tahani. Aplikasi ini bisa teman-teman jadikan gambaran bagaimana prosesnya dan bagaimana cara kerjanya metode Paji Tahani dalam aplikasinya. Baik teman-teman, mungkin ini dulu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.